Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pelajaran IPS pada semester genap kelas 7. Materi di sini aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada semester genap ini saya minta kepada anak-anak kelas 7 jangan lagi dicampur buku catatannya dengan catatan lainnya dan latihannya dipisahkan. Semua dicatat. Kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa sih itu kelangkaan? Kebutuhan, keinginan. Kelangkaan di sini kebutuhan kita yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya itu terbatas. Sedangkan kebutuhan suatu hal yang memang harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, kegiatan akan terganggu. Berbeda dengan keinginan. Keinginan suatu hal itu tidak harus dipenuhi. Jadi apabila tidak dipenuhi, maka kegiatan kita tidak terganggu. Selain itu juga manusia dikenal sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Artinya makhluk sosial itu manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang tua. Sedangkan makhluk ekonomi, manusia yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kemakmuran. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, terdiri dari dua kata, yaitu oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi ekonomi berarti ilmu yang mengatur rumah tangga. Faktor-faktor yang menyebabkan sumber daya alam terbatas antara lain karena persediaan sumber daya alamnya terbatas. 2. Keterbatasan manusia dalam mengelola sumber daya alam, terjadinya wabah atau bencana yang dapat merusak ekosistem. 4. Peningkatan kebutuhan manusia seiring dengan peradaban manusia. Yang kelima, karena sifat serakah manusia. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan di sini ada menurut intensitas atau tingkatan kegunaan. Yang satu, kebutuhan primer ini kebutuhan pokok kita, jadi memang harus kita penuhi. Contohnya, kalau kita lapar itu harus makan. Yang kedua, kebutuhan sekunder, jadi kebutuhan di sini harus dipenuhi apabila kebutuhan pokok udah dipenuhi. Contoh, kita sudah makan, ada uang, kita beli TV, alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier di sini kebutuhannya itu dipenuhi apabila primer dan sekunder udah dipenuhi. Contohnya, mobil, perhiasan. Kebutuhan menurut waktu di sini, yang pertama ada kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya kalau kita sakit, segeralah kita diobati. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang di sini kebutuhan di mana harus dilakukan sekarang, tapi nanti penggunaannya. Contohnya, kita menabung untuk sekarang, tapi hasilnya untuk akan mendatang. Kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan pribadi, yaitu kebutuhan memang diperlukan seseorang atau perseorangan. Contohnya seperti kalian membutuhkan alat-alat tulis. Sedangkan kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Contoh, kita butuh sekolah untuk dipakai bersama-sama, angkutan umum, dan lain-lain. Yang D, menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani, yaitu berhubungan dengan fisik manusia. Contohnya makanan, minuman, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan rohani di sini berhubungan dengan mental, jiwa, wawasan seseorang. Contohnya rekreasi, ceramah, agama, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu berbeda-beda dengan yang lain.
Yang pertama itu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, perbedaan selera. Alat pemuas kebutuhan dilihat berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang bebas, jadi di sini jumlahnya banyak, jadi untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contoh, air, udara, sinar matahari. Barang ekonomis, barang yang memperolehnya memerlukan pengorbanan terbatas. Contohnya, Anton membayar jumlah uang untuk mendapatkan sepeda motor. Berdasarkan tujuan penggunaannya, ada barang produksi atau barang modal, yaitu barang yang tidak dapat secara langsung dimanfaatkan, jadi harus melalui proses dahulu. Contohnya mesin penggilingan padi. Barang konsumsi, barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu buku dan alat tulis untuk belajar. Berdasarkan hubungan dengan barang lain, ada barang substitusi, barang yang penggunaan itu dapat saling menggantikan tapi memiliki fungsi yang sama. Contohnya, kalau tidak ada nasi bisa kita makan dengan singkong. Barang komplementer, barang digunakan yang berguna apabila dipakai bersama-sama dan saling melengkapi. Contohnya, bensin dan motor. Berdasarkan proses produksi atau pembuatannya, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contohnya di sini, kulit kambing itu sebagai bahan mentah atau bahan dasar diolah menjadi benang wol atau setengah jadi dan menjadi topi rajut atau barang jadi atau akhir. Sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.